Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saudara-saudaraku di mana saja berada. Selamat sejahtera, baik laki-laki maupun perempuan. Saya Aki Muhammad Zuan ingin menyampaikan sesuatu. Barangkali ada manfaat untuk kita semua. Sebelumnya Aki beri judul dulu. Ya, judulnya Terjebak. Yang dimaksud oleh saya, terjebak itu luas. Bisa diartikan terjebak itu oleh kemacetan di jalanan maksudnya. Bisa diartikan terjebak itu dalam hutang piutang, terjebak dalam perselisihan. Judulnya terjebak. Terjebak itu apa sih? Terjebak itu sesuatu yang masuk tidak bisa keluar. Itu namanya terjebak. Atau sesuatu masuk sulit keluar, itu namanya terjebak. Ya. Kembali ke masalah terjebak. Aki menyampaikan terjebak di sini dalam arti kata spesial aja, khusus aja. Terjebak dalam gaya hidup. Itu maksudnya. Terjebak dalam gaya hidup. Gaya hidup kita itu satu ya. Biasanya diawali dari keluarga inti, lingkungan dalam rumah. Itu bisa orang tua, bisa kakak, bisa saudara. Itu lingkungan dalam, keluarga inti saya bilang. Yang kedua, itu pengaruh lingkungan sekitar. Sekitar kita hidup. Di luar maksudnya tuh, entah itu tetangga, entah itu teman, entah siapa ya. Itu pengaruh lingkungan. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, menikmati kebiasaan. Menikmati ya. Menikmati kebiasaan tadi. Itu tiga hal yang menurut pandangan saya itu suka saya perhatikan, itu yang mempengaruhi. Jadi awalnya itu dari rumah, keluarga inti, itu bisa orang tua, kakak, adik, apa siapa saja. Yang pertama. Yang kedua, itu lingkungan di luar rumah maksudnya itu. Bisa tetangga, bisa siapa saja. Itu akan mempengaruhi dia. Yang ketiga, itu dia menikmati kebiasaan. Itu yang ketiga. Nah, kita lanjut. Kita bahas kembali. Keluarga inti diawali dengan keluarga inti. Atau diartikan orang tua, saudara atau kakak, siapa saja. Biasanya selalu mencukupi kebutuhan anak itu. Itu biasanya. Terus menuruti kehendak anak itu. Nah, lama-kelamaan tentu membekas dalam dirinya. Bahkan dari mulai anak-anak sampai dewasa, bahkan sampai ke rumah tangga, itu terbawa dia. Dia akan terbawa terus. Nah, kalau sudah seperti itu udah sulit. Kalau tidak punya kesadaran. Mungkin secara ekonomi dia tidak pernah kekurangan. Ya, peninggalan orang tuanya atau hadiah-hadiah dari kakak atau siapa saja. Tidak kekurangan dia. Karena ada peninggalan orang tuanya. Tapi kita itu kan harus melihat kenyataan hidup. Apalagi kalau sudah berumah tangga, punya anak, bahkan mungkin jadi kakek-kakek kan. Dia harus melihat kenyataan hidup asli. Harus gimana dia itu. Bagaimana mungkin dia akan bisa memimpin. Memimpin dirinya saja sulit. Apalagi memimpin lingkungannya. Bahkan mungkin jadi pemimpin besar. Orang seperti itu biasanya rapuh. Karena kebiasaan tadi. Pendidikan, apakah ini salah pendidikan atau cara mendidik, saya nggak tahu juga. Ya, pendidikan yang saya maksud itu jangan diartikan juga harus S1, S2 atau profesor. Bukan begitu maksud saya. Pendidikan yang saya maksud itu pada saat awal orang tua cara menerapkan. Contoh gini lah ya. Saya sering perhatikan itu. Kalau kita tuh kebiasaan kepada anak-anak kita itu ya, dari kecil ya, biasanya tuh lembut bahasanya, itu tidak pernah kasar. Sampai dewasa dia tidak mau kasar, apalagi kepada orang tuanya, karena memang dididik sudah sama kita itu dia selalu bahasa yang lembut.
Lain halnya sebaliknya, karena itu dari kecil kita terbiasa kasar, ya, begitu dewasa dia kasar. Itu fakta loh, fakta. Saya cerita itu fakta. Nah, itu satu ya, lingkungan inti. Yang kedua, pengaruh lingkungan sekitar. Ya, sekitar itu bisa positif, bisa negatif, tergantung situasinya aja. Kalau lingkungannya itu baik-baik saja, ya, banyak pemuka-pemuka agama yang sering menyampaikan hal-hal yang baik, lama sedikit, pelan-pelan, terus berulang, lama-lama membekas dia itu, membekas. Nah, sehingga ada perubahan pergeseran kepada hal-hal yang positif. Begitu juga sebaliknya, Kalau lingkungan kita ini selalu melihat atau dipertontonkan oleh lingkungan hal-hal yang glamor lah ya gitu, kita juga berpikir itu terseret, gimana caranya ya? Oh, saya juga mau kayak gitu, gengsi dong, kan gitu ujung-ujung, gengsi dong. Nah, akhirnya mencari cara dia, bila perlu ya setidaknya dia akan harus sama dengan dia atau menyaingi dia lah, jauh lebih hebat lah. Itu pengaruh negatifnya. Sehingga ya banyak cara dia itu, banyak apa istilahnya gini, menghalalkan segala cara untuk mengisi rasa gengsi dia itu, memenuhi kebutuhan gengsi dia. Itu hal yang negatifnya dalam sebuah lingkungan. Terus kebiasaan menikmati, ya, terjebak oleh kebiasaan menikmati, ya, hal-hal yang negatif tadi. Bisa mabuk-mabukan, narkoba, ya menikmati aja gitu. Kayak tidak merasa bersalah gitu. Mabuk-mabukan, narkoba, mungkin ya temannya sendiri udah tipu aja, gak ada masalah apa-apa, bahkan berurusan dengan berwajib kan disantai aja. Saya pernah lihat di TV itu ya, TV apa di internet lupa lah ya, ada orang yang tertangkap sama yang berwajib, nggak ada, padahal ancamannya hukuman mati, nggak ada, senyum-senyum aja kan, kayak orang psikopat kayak gitu, kayak orang psikopat. Jadi selalu zona nyaman kali ya, udah pokoknya enak aja lah, urusan nanti aja, zona nyaman kayak gitulah. Saya bilang mungkin kayak orang psikopat lah gitu. Itu 3 hal itu yang membuat kita harus perhatikan gitu, mau dijadikan renungan. Terus kan kita harus punya pikiran dong tadi, gimana ya solusinya, cari solusinya gitu. Solusinya yang pertama itu tanya dong diri kita ya, solusinya nih, tanya diri kita, saya ini dari mana ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya ini sedang di mana gitu. Yang ketiga, lalu saya akan kemana gitu. Kalau pertanyaan tadi diartikan dalam bentuk agama ya, maksud saya syar'i, keagamaan, saya ini dari mana? Dari Tuhan, dari Allah. Dari Tuhan, dari Allah. Sedang di mana? Sedang diperjalankan oleh Tuhan dalam sebuah kehidupan. Sedang diperjalankan oleh Tuhan dalam sebuah kehidupan. Itu bahasa agama. Lalu akan kemana? Ya akan kembali ke Tuhan. Itu bahasa agama. Tapi kalau dijawab secara bahasa duniawi, maksudnya kehidupan sehari-hari, saya dari mana sih? Saya ini dari mana? Apakah saya ini dari keluarga kaya raya, lahir ke dunia ini? Apakah saya ini datang ke dunia ini dari keluarga yang biasa-biasa saja? Saya sedang di mana sekarang? Saya sedang bahagia. Saya sedang ruwet. Yang tahu diri Anda. Itu maksudnya. Terus akan kemana? Akan dibawa kemana masa depan Anda itu? Akan dibawa kemana masa depan keluarga Anda itu? Kan itu yang perlu dicari solusi. Solusi kedua, jangan biarkan penglihatan Anda ini, ya, penglihatan bapak-bapak, ibu-ibu ini, ya, jangan biarkan melihat, mendengar
hal-hal yang negatif yang akan merusak kehidupan Anda. Itu yang kedua, ya. Terus jangan biarkan berkelanjutan. Sudah stop, itu dulu, sekarang tidak lagi. Sudah stop, itu dulu. Sekarang saya ingin merubah dari lingkungan yang negatif kepada hal-hal yang positif. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kita mencari para pemuka-pemuka, pemimpin-pemimpin agama yang menurut pandangan kita secara pribadi memang patut dia untuk kita bertanya, untuk mendengar nasihatnya, ya, sehingga kita ini perlahan-lahan akan bergeser kepada hal yang lebih positif. Makanya saya bilang, biar bagaimanapun kita ini harus beragama dan harus punya keyakinan yang tinggi, sehingga perlahan-lahan kita mau berdoa, mau memohon keluar, tidak terjebak kepada hal-hal yang akan menyengsarakan diri. Itu intinya. Sebab begini, menurut penghayatan saya dan saya rasakan sendiri, Tuhan itu sanggup merubahkan hati dan perasaan kita kepada hal yang jauh lebih baik. Itu intinya, ya. Jadi saya mohon sekali lagi, kalau dalam hal ini selalu saya utarakan untuk penyampaian ini, kosakatanya, tata bahasa atau cara saya menyampaikan kurang berkenan, tolong dimaafkan. Karena saya ini jujur aja, memang otodidak saya, ya. Murni saya itu dari pengalaman itu aja. Jadi lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudara-saudaraku di mana saja berada. Amin. Terima kasih.